Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma, kelas 12 keperawatan, absen 18. Sebelumnya, terima kasih kepada guru pembimbing mata pelajaran KDTK Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan, yaitu Bu Desi yang terhormat. Saya di sini akan memberikan penjelasan atau edukasi tentang cara-cara pemberian obat dan di mana saja lokasinya. Jika teman-teman masih dibingungkan atau teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang pertama adalah pemberian obat secara oral atau dari mulut. Obat ini merupakan cara yang paling umum karena jauh lebih aman, mudah, dan murah dibanding metode-metode lainnya. Biasanya obat ini berbentuk kapsul, tablet, pil, atau tablet kunyah. Setelah diminum, obat ini akan diuraikan oleh dinding usus. Proses ini biasanya dibantu atau dipengaruhi oleh makanan atau obat yang Anda konsumsi. Obat yang telah diserap kemudian diuraikan oleh hati sebelum diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Keuntungan pemberian obat secara oral atau melalui mulut ini adalah mudah, aman, dan murah, dan tidak dibutuhkan keahlian khusus. Tetapi untuk kerugiannya, obat ini bisa menyebabkan variasi absorpsi obat dan tidak cocok untuk pasien atau klien yang sedang mengamuk, muntah-muntah, dan mempunyai gangguan menelan. Metode pemberian obat yang kedua adalah parenteral atau suntikan. Biasanya metode ini dibedakan dari lokasi penyuntikannya. Apa saja? Yang pertama, subkutan atau SC. Obat ini disuntikan ke jaringan lemak tepat berada di bawah kulit. Obat ini kemudian masuk ke kapiler atau pembuluh darah kecil menuju aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Contohnya adalah insulin. Selanjutnya yaitu intramuskular atau IM. Metode ini ditujukan untuk pasien yang membutuhkan dosis yang lebih besar. Metode ini disuntikan langsung ke jaringan otot lengan atas, paha, atau pantat menggunakan jarum berukuran besar. Selanjutnya yaitu intravena atau IV yang sering disebut sebagai infus. Lokasi penyuntikannya tepat berada di pembuluh vena dan obat ini dapat diberikan satu dosis atau berkelanjutan. Selanjutnya yaitu intratekal atau IT. Ini untuk mengobati penyakit pada otak, bagian tulang belakang, serta lapisan pelindungnya. Cara penggunaan obat ini adalah dengan disuntikkan melalui jarum yang dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang bagian pinggang. Yang ketiga adalah jenis obat topikal atau obat oles. Obat ini adalah jenis obat yang diserap langsung oleh permukaan tubuh, terutama kulit. Jenis obat topikal ini seperti krim, salep, topikal, bedak, gel, dan plester. Dan cara penggunaannya cukup dioleskan atau ditempelkan pada permukaan yang dibutuhkan atau pada permukaan yang terluka. Untuk kelebihan obat topikal ini adalah efeknya bisa langsung terasa pada permukaan yang sudah dioleskan. Jadi kalau kamu sudah mengoleskan salep, gel, lotion, atau bedak pada bagian yang kamu inginkan, itu akan langsung terasa, entah itu dingin atau lebih perih atau agak krecek-krecek gitu. Itu tergantung pada kandungan di dalam obatnya, dan jika kamu langsung oleskan itu akan terasa langsung efeknya itu. Dan untuk kekurangannya pun atau efek sampingnya pun itu sangat kecil. Karena apa? Dikarenakan obat topikal ini hanya pada bagian tertentu saja dan tidak mengenai pada daerah-daerah lainnya. Dan itu yang menyebabkan efek samping pada obat topikal ini sangat kecil dan tidak terlalu berbahaya.
Yang kelima, suppositoria atau rektal. Obat ini penggunaannya dimasukkan ke dalam dubur. Biasanya untuk pasien yang mengalami gangguan menelan, muntah parah, dan untuk pasien berpuasa sebelum atau sesudah operasi. Keuntungan obat ini yang pertama, menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua, obat ini masuk langsung ke dalam darah sehingga bereaksi lebih cepat daripada menggunakan obat per oral atau melalui mulut. Yang ketiga, obat ini cocok untuk pasien yang mudah muntah atau mudah mual dan pasien tidak sadar. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin obat ini akan bocor atau bisa bocor sehingga obat ini bisa keluar dan tidak bereaksi. Selain itu, mungkin tubuh kamu tidak bisa menyerap dengan baik saat menggunakan obat ini. Akibatnya bisa mengiritasi area tertentu saat menggunakan obat ini. Baik, itulah beberapa penjelasan cara pemberian obat dari saya. Jika dari kalian ada ditanyakan atau masih bingung, bisa bertanya di kolom komentar. Untuk video saya mohon maaf ya jika ada kekurangan atau penjelasannya kurang detail, kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya ya. Dadah.